Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Para samanginang, selamat bertemu kembali dalam renungan harian Gereja KBP Resort Surabaya di hari Senin 6 Oktober 2025. Adapun ayat harian kita tertulis dalam Kitab Ibrani pasal 1 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Demikian bacaan firman Tuhan. Roh yang melayani, inilah yang menjadi topik renungan kita. Amanginang kita yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat itu di zaman jemaat mula-mula sempat beredar ajaran yang menyebutkan bahwa malaikat sama dengan Tuhan. Pemahaman ini merebak untuk mereduksi perkembangan pesatnya pertumbuhan orang yang percaya kepada Kristus. Hal ini menimbulkan pertentangan di tengah-tengah jemaat, sebab pengikut Kristus terus bertambah banyak. Itulah sebabnya penulis kitab Ibrani meluruskan dan menentang ajaran sesat tersebut. Malaikat bukan Tuhan, itu pasti dan mutlak. Hanya Yesus sajalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Tidak ada yang lain. Itulah kredo atau pengakuan iman orang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan. Malaikat jauh di bawahnya, sebab malaikat ciptaannya. Malaikat adalah pesuruh atau utusan Allah yang berbentuk roh. Jadi malaikat adalah roh yang melayani. Tepatnya malaikat adalah roh yang diutus Allah untuk melayani orang-orang yang harus memperoleh keselamatan kekal, yakni mereka yang percaya kepada Kristus dan mau melakukan segala kehendaknya dalam kehidupan masing-masing. Jadi malaikat tidak sama dengan Tuhan. Malaikat hanya pesuruh atau utusan, sedangkan Tuhan Yesus pencipta, pemilik dan pengutusnya. Dengan kata lain, malaikat adalah hamba, sedangkan Tuhan adalah tuannya. Namun mereka, para malaikat, setia dan taat kepada Kristus Tuhannya. Amanginang jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan Yesus Maha Kuasa, bahkan amat sangat berkuasa. Itu sudah kita yakini dan imani. Kekuasaannya tiada banding, bahkan tiada tanding. Apa saja, siapapun, dan dimanapun, semua berada dalam kekuasaannya dan tunduk kepadanya, termasuk malaikat. Meskipun malaikat dan makhluk lainnya berbentuk roh, tapi tidak berarti makhluk-makhluk itu sama dengan Tuhan. Menarik
untuk diperhatikan bahwa bukanlah para malaikat itu yang akan menjadi pewaris kerajaan Allah, sebab mereka tidak disebut dalam kategori anak-anak Allah. Tugas mereka adalah melayani Allah, melayani anak-anak Allah, dan melayani orang-orang yang akan menerima keselamatan. Artinya, mereka melayani tanpa memiliki pengharapan untuk menjadi pewaris kerajaan Allah. Tentu kita, yaitu orang-orang yang dipilih dan dipanggil Allah untuk menjadi anak-anaknya, diberi kesempatan untuk menerima keselamatan serta mewarisi kerajaan Allah. Karena itu, Amanginang, jemaat yang dikasihi Tuhan, kini kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melayani Allah dengan taat dan setia, sebagai wujud rasa syukur kita atas keselamatan yang telah kita terima dari Allah. Bila kita masih mengalami kesulitan dalam melakukan pelayanan dengan taat dan setia, mari kita memohon kepada Allah agar Ia memberi kekuatan, kemampuan, dan kesehatan, serta hikmat hingga kita mampu mewujudkan rasa syukur kita dengan sepenuhnya. Mari kita jalankan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada kita agar nama Allah senantiasa dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang mengasihi kami. Terpujilah Engkau Yesus yang telah mengorbankan nyawamu untuk menebus kami sebagai anak-anak Tuhan yang akan menerima warisan kerajaan Allah. Tuhan, kami juga diingatkan untuk tidak mengikuti ajaran yang menyesatkan, sebagaimana pada saat kitab Ibrani ini ditulis. Ajaran yang menyesatkan yang mengatakan malaikat jauh lebih tinggi dari Tuhan Yesus. Tentu ajaran ini tidak hanya terjadi pada saat itu, tetapi kemungkinan juga ajaran sesat ini ada di tengah-tengah kehidupan kami saat ini. Dengan firman-Mu ini, kami sudah disegarkan, kami sudah mengerti dan memahami Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa, lebih tinggi, bahkan malaikat itu adalah utusan, pesuruh, ciptaan, sedangkan Tuhan Yesus adalah penciptanya. Terima kasih Tuhan, kami sudah memahami firman-Mu saat ini. Karena itu berkatilah firman-Mu ini dalam kehidupan kami, agar kami boleh Tuhan melakukan aktivitas kami sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Berkati gereja-Mu Resort Surabaya, berkati jemaatnya dan seluruh perhala dunia. Ampuni kami atas dosa kesalahan kami, dalam Kristus kami sudah berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.